Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, dan tentunya nikmat nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat itulah kita bisa istiqomah melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan di hari ini sahabat-sahabat semua, saya doakan semoga Allah mudahkan segala urusannya dan dibarokahkan rezekinya, dan senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang baru bergabung di channel Amung Rahman dan bagi yang mendukung dan subscribe ke channel ini, saya doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dibarokahkan rezekinya ya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini ya, saya ingin melanjutkan ya pembahasan kemarin ya, tentang pentingnya punya pemimpin ya. Kenapa saya menyampaikan pentingnya punya pemimpin ya? Karena kondisi pada hari ini ya, umat Islam tidak memahami, tidak menyadari pentingnya punya pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin itu sesuatu yang paling utama ya. Kalau kita pahami ya, perintah Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kalau kita pahami ayat ini ya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam, masuklah ke dalam Islam ya, secara kafah, secara totalitas ya, secara maksimal ya. Janganlah ya kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, bagi kamu ya. Ini adalah suatu peringatan dari Allah, instruksi dari Allah ya, kepada orang-orang yang beriman ya. Jadi dikhususkan ini ya, jadi bukan hanya kepada orang Islam, namun kepada orang yang beriman, untuk masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan, secara totalitas ya. Kalau kita pahami ayat ini ya, berarti banyak umat Islam yang tidak masuk ke dalam Islam secara keseluruhan ya. Maka daripada itu, bagaimana ya kita bisa melaksanakan Islam secara totalitas, secara keseluruhan ya, baik muamalahnya, baik ubudiyahnya ya, baik tentang melaksanakan hukum-hukum Allah ya. Karena Islam itu adalah aturan yang sempurna, apapun sudah ada di dalam Islam itu, karena Islam adalah agama Allah ya, dan Allah punya aturannya, itu aturan Allah, yaitu Islam ya. Maka bagaimana ketika kita memahami ayat ini ya, berarti harus ada 3 unsur ya, harus ada 3 unsur, sebagaimana kemarin yang saya sampaikan bahwa ketaatan juga ada 3 unsur ya. Dalam surat An-Nisa kemarinnya 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Nah, dalam ketaatan juga ada 3 ketaatan, jadi tidak bisa dipisahkan ya. Maka ketika dipisahkan ya, ayat yang tadi yang Al-Baqarah 208 itu tidak akan bisa dilaksanakan ya, karena mencakup ya dari ketaatan yang tadi yang 3. Maka ketika kita memahami Islam itu harus kafah ya, berarti 3 unsur itu harus ada ya. Ada aturannya ya, ada tempat untuk dilaksanakannya aturan, dan ada yang mengatur aturannya, atau seorang pemimpin ya. Jadi kalau diantara itu tidak ada, maka Islam tidak bisa dilaksanakan secara kafah. Kita pahami hari ini ya, bahkan sebagian kaum muslimin ada yang banyak yang meneriakan bahwa tegakkan hukum Allah, tegakkan hukum Allah ya. Jadi kalau kita pahami 2 unsur ini sudah ada dari masa ketika ya kekhalifahan Islam itu sudah hancur, tetap itu ada ya, umat Islamnya banyak, ada aturannya juga ada ya. Namun yang tidak ada itu adalah kepemimpinannya. Ini yang hari ini umat Islam tidak menyadari ya, sehingga tidak ada upaya bagaimana ya sosok pemimpin ini dihadirkan ya untuk mampu melaksanakan aturan Allah secara kafah, Islam secara keseluruhan. Nah, ini yang perlu kita renungkan dan kita sadari.
Maka saya sampaikan pentingnya punya pemimpin. Ya. Kalau kita lihat ya agama yang lain itu ya, kita lihat dulu ya, tengok dulu ya, seperti agama-agama lain ya, mohon maaf seperti Nasrani ya, Kristen ya. Kalau kita pahami dia punya kepemimpinan secara global ya. Kalau bahasa Islam tuh pemimpin yang rahmatan lil alamin ya. Jadi pemimpin yang satu ya. Dia mampu umat-umatnya mentaati seorang pemimpin ya, Paulus ya. Walaupun kalau kita pahami ya, umatnya itu minoritas ya, tapi bagaimana agama mereka itu ya, dia mampu mentaati pemimpinnya, dan pemimpinnya satu ya. Seluruh dunia, mau agamanya ada yang ada di Indonesia, agamanya umatnya ada yang di Malaysia, ada yang di Amerika, ada yang di Thailand, dimanapun tetap dia mengakui bahwa pemimpinnya itu di Vatikan di sana, seorang Paulus. Nah, bagaimana kita hari ini umat Islam yang meyakini bahwa Islam yang diridhoi oleh Allah, aturan Allah yang maha benar ya, namun ya hari ini kita tidak menghadirkan ya, tidak memperjuangkan, tidak mengupayakan untuk ya adanya seorang pemimpin, padahal itu yang paling penting ya. Kalau kita lihat sejarah, kita pahami ya pentingnya pemimpin ya. Atau kalau bahasa pemahaman umat Islam, pemimpin dari seorang khalifah. Karena umat Islam itu mengenal pemimpin itu namanya seorang khalifah, tidak ada yang lain. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah menciptakan sosok seorang khalifah. Ya. Padahal waktu itu manusia yang pertama diciptakan oleh Allah hanya baru Nabi Adam. Tapi dia diciptakan sebagai khalifah, pemimpin. Itu menandakan bahwa pentingnya yang paling utama adalah seorang pemimpin. Belum turun aturannya apanya ya. Tapi dia sudah ya dinyatakan sebagai khalifah ya. Jadi kalau kita pahami khalifah itu ya, dari Nabi Adam sampai akhir zaman harus ada. Karena itulah ya khalifah itu ya sebagai wali ya. Khalifah itu sebagai pemimpin yang memimpin, yang membawa ya aturan-aturan Allah untuk dilaksanakan di muka bumi. Nah, itu kita harus menyadari sebenarnya. Yang hari ini umat Islam kebanyakan lalai, tidak menyadari, tidak merasa paling pentingnya punya pemimpin. Ya. Nah itu sahabat-sahabat Allah. Jadi kenapa saya ingin menyampaikan ini, karena ini yang paling penting. Pemimpin itu seorang sosok yang penting untuk melaksanakan aturan Allah di muka bumi. Ini yang harus menjadikan gambaran, sehingga ada di dalam diri kita itu ya merasa benar-benar penting untuk mampu melaksanakan, mengaplikasikan instruksi Allah di dalam surat Al-Baqarah tadi, untuk melaksanakan Islam, untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, untuk masuk Islam secara kafah. Dan di akhir ayatnya itu kata Allah, janganlah mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi hati-hati, kita diingatkan oleh Allah banyak langkah-langkah setan yang untuk menjerat manusia sehingga lalai dengan apa yang diwajibkannya oleh Allah kepada manusia. Nah, itu sahabat-sahabat dan Allah. Maka ketika kita pahami ya tadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW adalah sebagai khalifah dari kalangan para nabi, pemimpin ya umat Islam dari kalangan nabi. Maka ketika Rasulullah SAW wafat, maka kepemimpinan kekhalifahan di kalangan nabi itu sudah putus di situ. Maka dilanjutkan dengan kekhalifahan dari kalangan para sahabat, bukan khalifah dari kalangan nabi lagi. Sejarah sudah membuktikan bahwa setelah Rasulullah wafat, maka kekhalifahan kepemimpinan kaum muslimin itu dilanjutkan oleh para khalifah. Diawali dengan Khalifah Abu Bakar, setelah itu Khalifah Umar, setelah itu Khalifah Utsman, Ali, dan terusnya. Sampai kita pahami runtuhnya kekhalifahan, hancurnya kekhalifahan di Turki Utsman itu pada tanggal 13 Maret 1924. Hancur itu karena tadi setan itu selalu bagaimana untuk menghancurkan umat Islam, orang-orang yang beriman, supaya tidak mampu ke Islamnya secara keseluruhan, tidak melaksanakan ajaran Allah secara totalitas. Maka yang dia gempur, yang dihancurkan adalah kepemimpinannya. Maka berhasillah orang-orang Yahudi itu ya menghancurkan kaum muslimin dengan hancurnya kekhalifahan Islam pada tahun 1924. Hancur kekhalifahan, tidak ada lagi kaum muslim itu
kepemimpinan kaum muslimin. Yang ada cuma umatnya saja. Aturan Allah bisa dilaksanakan hanya sebatas ya, sholat, ya, saum, ya, itu bisa dilaksanakan. Tapi kita pahami bahwa Allah memerintahkan untuk melaksanakan Islam itu secara kafah, dan Islam itu mengatur ya manusia secara keseluruhan di muka bumi ini. Ya. Bagaimana kalau kita tidak ada pemimpin yang bisa melaksanakan hukum Allah? Yang berzina harus dihukumi dengan hukum Allah, karena itulah ridhonya Allah, karena itu hukum Allah. Yang mencuri, hari ini ketika tidak punya pemimpin umat Islam, apa bisa dilaksanakan? Tidak. Hari ini kita baru bisa melaksanakan sholat, dan zakat pun kemana ya kemana saja semaunya, infak juga kemana saja. Padahal kalau kita pahami semua aturan Allah itu ya dilaksanakan ke dalam sistem Allah kepada kepemimpinan kaum muslimin. Nah, itulah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekian puluh tahun ya kita ya hancur. Umat Islam sudah tidak punya pemimpin lagi, sehingga muncullah pemimpin-pemimpin setiap golongan. Kalau diibaratkan ya ayam ya, ketika induknya mati gitu ya, maka anaknya itu berkeliaran kemana-mana karena tidak ada induknya. Sehingga ada kambing dia ikuti ya, ada bebek dia ikuti, karena tidak adanya pemimpin, tidak adanya induk itu. Begitulah kondisi hari ini umat Islam. Maka banyak di sana di sini Islam mengangkat pemimpin, padahal itu bukan wujud dari kepemimpinan kaum muslimin. Karena dari dulu namanya kepemimpinan kaum muslimin itu ya dengan sistem berjamaah, dengan satu kepemimpinan ya, dengan ayat nyata saja ya, pemimpin itu perlu satu, harus satu. Karena kalau pemimpin lebih dari satu maka akan hancur. Nah, itu yang perlu kita sadari hari itu. Nah, jadi siapa pemimpin kaum muslimin ini? Adalah seorang khalifah. Itu sudah jelas, ayatnya sudah jelas, sudah saya sampaikan. Kenapa kita kok susah ya diperkenalkan dengan pemimpinnya, dimasukkan ke dalam rumahnya sendiri, yaitu rumah Allah. Jadi kalau kita pahami, kadang-kadang ketika kita lihat di media-media ya, yang banyak menentang ya, yang banyak menghujat, bahkan mengatakan aliran sesat ya, itu kadang-kadang dari kaum muslimin sendiri. Dan orang-orang yang berilmu ini yang paling kadang-kadang membuat penghalang kaum muslimin mampu melaksanakan ajarannya secara keseluruhan. Jadi itu sahabat-sahabat Allah. Jadi ketika kita ya ingin melaksanakan instruksi Allah ya, instruksi Allah ya, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan bumi dan langit dan seisinya, Allah yang memberi kesehatan kita, Allah yang memberi rezeki kita. Itu maunya Allah, itu melaksanakan ajaran Allah itu secara keseluruhan. Dan tidak akan mampu ajaran Islam dilaksanakan secara keseluruhan tanpanya ada 3 unsur tadi. Hari ini yang sudah ada adalah aturannya sudah ada, dan yang melaksanakan aturannya sudah ada, yaitu umat Islam sendiri. Tinggal pemimpinnya yang harus dihadirkan. Maka itu semua tinggal kita sebagai umat Islam ya untuk segera menyadari bahwa itulah pentingnya, sehingga ya sosok pemimpin itu adalah suatu sosok yang paling penting, bahkan yang paling wajib di antara ajaran-ajaran yang lain, ya, syariat yang lain ya, karena untuk mampu melaksanakan keseluruhan ajaran Allah itu perlunya 3 unsur tadi ya, sehingga mampu melaksanakan perintah Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketika memang di dalam umat Islam sendiri sudah hadir adanya seorang pemimpin, aturan, dan adanya umat yang mampu melaksanakan aturannya sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sahabat-sahabat. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, sehingga menggugah hati kita, lebih khusus umat Islam umumnya, untuk semuanya, karena Islam ini adalah agama Allah, dan Allah lah pencipta semua manusia ya. Mau siapapun golongannya, bangsa manapun, tetap semuanya adalah yang menciptakan Allah, dan ini adalah aturan Allah, dan ini maunya Allah. Sehingga ketika kita pengen dapat ridho Allah, maka ayo kita ikuti maunya Allah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi saya, ini untuk sahabat semua ya. Mohon maaf apabila ada yang salah ya. Itu yang salah itu dari kekeliruan dari saya sendiri, yang benarnya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kesempatan ini saya cukupkan dulu, insya Allah mudah-mudahan bisa disambung lagi ya, dan mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.